Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tes. Mana suaramu? Ini suara. Yes. Halo adik-adik semua, dimanapun berada, pemirsa, para orang tua, adik-adik luar biasa dari berbagai tempat yang ada di seluruh penjuru Provinsi Jambi. Apa kabar semua? Kita doakan sehat selalu. Iya, keberkahan, sayang sama orang tua, disayangi juga sama keluarga dan menyayangi juga kakak dan adik semuanya. Nah, senang sekali bertemu dengan pemirsa dimanapun berada, adik-adik tentunya ya. Dan masih bertemu dengan Kak Ian dan Kak Tommy. Dari Kampung Dongeng Seloko Jambi. Kita bertemu lagi di program Mari Bercerita bersama TVRI Jambi Punyo Kito. Coba Kak Ian. Kenapa ini? Ada Miko. Kenalin dong. Oh iya. Kamu kenalin diri sendiri atau kita kenalin? Sendiri aja kak. Oh, sekarang nih ada teman kalian mau kenalan nih. Iya. Oke, silakan. Namanya siapa? Aku. Namanya. Aku. Iya namanya. Namanya siapa? Aku namanya Miko. Oh, Miko. M-I-K-O ya, Miko. Oke. Miko. Nah, Kak Ian tadi Ya. katanya Kak Ian ada pertanyaan nih sebelum kita tadi kesini kan Ya. Kak Ian ada Iya. katanya sahabat Kak Ian yang bertanya. Ya, banyak sahabat-sahabat anak bertanya atau teman-teman Kak Ian Ya. tentang ini loh, tentang bagaimana mengatasi kesulitan saat menghadapi audiens dalam jumlah banyak. Ya, audiensnya bisa anak-anak, bisa siapapun gitu ya, yang ada di dalam kegiatan yang kita lakukan. Jadi bagaimana sih? Emang kamu tahu? Nanti kasih tipsnya. Kalau Miko tahu silakan. Kak Tommy juga. Gimana nih? Aku tahu. Oke, apa coba? Gimana cara menghadapi anak-anak? Kasih jajan. Kasih jajan mah cara yang tercepat, Miko. Sekarang tuh cara yang lebih positif. Positif. Jadi tanpa kasih jajan pun audiens itu bisa kita, bahasanya kita taklukkan ya, bisa kita siasati untuk mengikuti atau kita bisa menguasai masa lah ya, apa bahasanya gitu. Menyenangkan. Oke. Tips pertama menaklukkan audiens anak-anak. untuk menaklukkan audiens anak-anak. Ini dalam jumlah besar ya. Oh iya sebentar. Ini bisa kita aplikasikan untuk yang pertama adalah untuk relawan. Ya. Kalau mereka menjumpai di lingkungan atau di lapangan itu kondisi-kondisi yang ya karena tidak bisa kita tebak ya apa kondisi pasca bencana atau mungkin bertemu di suatu tempat kampung yang mungkin butuh diberikan banyak hal ya pencerahan. Yang kedua banyak yang kedua ya. bisa juga untuk misalnya kayak penceramah. Penceramah, mubalik ya. Sebabnya bukan apa-apa. Misalnya saya sering ditanya juga. Ya. Kak, saya itu kalau menghadapi orang dewasa udah biasa. Ya. Tapi kalau menghadapi anak-anak, Kak, Iya. 5 menit aja anak-anaknya tenang. Nah, Itu sudah hebat, Kak. Iya. Padahal sebenarnya ceramah atau materinya itu setengah jam. Sedangkan anak-anak cuma 5 ya menit. fokusnya cuma 5 menit. Jadi kita akan kasih tip juga bisa untuk inspirator ya. Kalau di Indonesia atau di Jambi juga ada kelas inspirasi. Kemudian juga para dokter nih kalau mungkin ke lapangan, para perawat mungkin mau mengedukasi atau mengkampanyekan misalnya gemar makan ikan atau mungkin hidup sehat. Itu juga butuh bagaimana ketika berhadapan dengan dunia anak-anak itu juga bisa menaklukkannya dengan menyenangkan dan keren. Oke, kita kasih tips yang pertama. Kita itu harus harus menyenangi dahulu dunia anak. Oh, berarti harus menyenangi dunia anak. Memang kalau kita nggak menyenangi, kenapa Kak? Oke, anak-anak tahu loh mana orang yang tulus dan Ya. mana yang orang kurang tulus berkomunikasi dengan mereka. Berarti memang harus masuk ke dunia mereka ya, nggak bisa asal-asalan ya, karena ini mereka punya rasa ya, punya rasa. Ada rasa ini kayaknya nggak asik nih, nggak mau dong gitu. Bikin-bikin nih. Oke, berarti itu yang pertama Kak Tommy, penting sekali, tulus, sabar ya, sabar menghadapi anak-anak. Oke, Tips yang kedua. Tips yang kedua adalah tentu kita harus tetap menyenangkan. Menyenangkan. Kemudian juga kita harus bijak menghadapi kondisi-kondisi pada anak-anak. Jadi tidak misalnya dengan bentakan, dengan mata melotot, betul. dengan ancaman, atau hei diam semua. Wah, saya mau bicara, nggak bisa gitu. Jadi pemirsa
butuh hal-hal di mana kita harus praktekkan, di mana anak-anak juga menyenangi bahwasanya oh kita sebagai yang menyampaikan itu menjadi manusia yang menyenangkan bagi mereka. Iya, fun. Yang ketiga, Yes, fun. 3. Yang ketiga, kita itu harus tampil berwibawa. Tampil berwibawa. Nah, contohnya dari segi volume suara kita jelas, Oke. kemudian bahasanya juga mampu dicerna mereka, kemudian apalagi ya, bisa juga dengan memberikan Ya. reward ataupun pujian dan Pujian, segala hadiah, macam yang oke. tentu cocok dengan mereka. Dan Oke. yang Terakhir. tepat dari kita, Ya. yang tepat itu senantiasa untuk mewanti-wanti. Ya, mewanti-wanti itu jaga-jaga. Iya. Ya. Hindarkan konten penyampaian kita yang berbau sara, Sarah, pornografi, pornografi, kemudian apa namanya bullying, bullying, terkadang membuli ya. misalkan misalnya ada anak yang maaf nih, dari segi fisik mencolok ya, timbul hasrat dari kita untuk apa namanya mengangkat Hal-hal kekhasan, negatif, ya, ya. kekhasan dari fisiknya, Fisiknya itu supaya itu. menjadi lucu-lucu. Ya, padahal kita nggak boleh mencaci ya dari Padahal situ. itu Oke. nanti jadinya bullying dan tidak bagus untuk Iya. anak-anak. Iya, perundungan nggak boleh gitu ya. Kemudian juga untuk sela-sela itu kita bisa menguasai anak-anak. Ini kan kita perlu nih Kak, misalnya, wah anak ini sudah agak kurang fokus nih. Kita kasih apa tuh biasanya? Oh ya. Miko tahu nggak? Kita Karena kasih fokus anak-anak itu Ya. cuma bertahan 5 menit. 5 menit. 5 Ya. menit. Terus kalau materinya 30 menit gimana? Ya, oke. Bisa kita kasih Makanya perlu apa Miko? Betul ke makanya yang kita perlukan adalah yel Yel. dan ice break. yel-yel seperti apa nih? Kita kasih contoh misalnya Mungkin tepukan. setelah pesan yang berikut Oh, ini Kak Ayat. setelah pesan berikut ini. Oke, siap. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wih, keren. Masih bersama dengan adik-adik kita dan TVRI Jambi punya kita juga dengan Kampung Dongeng Seloko ya. Iya. Yes. Nah, adik-adik juga luar biasa dimanapun berada. Kita akan lanjutkan tadi tentang Yel ya, sederhana. ya tips mengatasi bagaimana supaya audiens bisa kita kuasai dengan baik saat seorang inspirator, seorang mubalik, seorang relawan juga bisa menguasai lapangan sehingga memang menjadi pribadi yang menyenangkan dan lancar ya kegiatannya. Ya, audiens Ya, khususnya dengan anak-anak. Nah, tips tadi apa? tipsnya ya Supaya tidak menjemukan, maka kita berikan yel-yel. Ya, oke. buat peserta itu fun ya, selalu fun, bisa mengurangi bosanan, Ya. bisa memecah misalnya kayak Kebutuhan. anaknya tuh lagi bete. bosan, malas. Nah, kita bisa lakukan dia Yel-yel dan ice breaking. Oke, sekarang yel-yel Kak Tommy. Contohnya, Siap-siap? yel yang paling sederhana, pasti semua sahabat Ya. rumah tahu. Tepuk pramuka. Nah, Wih. pasti semuanya pada tahu, tidak harus Ya. acara pramuka. Ya, Pak, ya, bisa digunakan di lapangan seperti itu. Oke, ada lagi nggak misalnya? Berikutnya tepuk 1-2 Kak Iya. Tepuk 1-2. Mana tuh? Tepuk 1, tepuk 2. Nah, biar semangat pakai hu. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, itu bisa dipraktekkan ya buat Ya, simpel sekali. ya, simpel sekali. Bisa juga dengan tepuk semangat. Iya. Coba mana tepuk semangat ya? Tepuk semangat.
semangat. Gampang ya. Itu cara di apa ya yel-yelnya. Kalau misalnya di ice breakingnya, berarti memecah kebuntuan supaya yang anak-anak tidak fokus jadi fokus lagi, yang kurang bergairah jadi semangat lagi gitu kan, mengikuti apa yang kita sampaikan. Apa tuh? Ice breaking, tapi catatannya adalah dilakukan ketika anak-anak sudah terkondisikan dulu. Oh, berarti Dengan harus cara terkondisikan. Nah, Jangan sampai kita belum mengkondisikan audiens, kita langsung hajar dengan ice breaking. Nggak tepat ya? breaking, nanti anaknya ada yang melakukan, ada yang tidak. Iya, betul. Kurang kompak dan kurang. Jadi fokus dulu ya, oke. Contoh dari ice breakingnya gimana nih Kak Ice Tom? breaking, misalnya ada namanya ice breaking, pasti sudah pada tahu. Bos berkata. Oh, oke. Ini belum tahu juga semuanya. Oke. Kalau Tommy bilang bos berkata itu harus dilakukan. Kalau tidak ada bos berkata, jangan dilakukan. Oke. Contoh, bos berkata pegang kepala, bos berkata pegang telinga, bos berkata pegang hidungnya, pegang dagunya. Tidak ada perintah. Iya. Itu permainannya ya. Nah, itu bisa dilatih oleh para relawan atau teman-teman lainnya. Ya, bahkan juga bisa dibikin kompetisi kayak Ya. jadi siapa yang bisa survive Paling akhir ya sampai Ya. akhir ditentukan satu orang pemenang. Ya, Yang betul. salah kan nggak balik ke permainan Ya. ini. Nanti yang benar terus dia bertahan sampai akhir bisa dapat prize misalnya. Ya, oke. Itu bagian supaya suasana menjadi menyenangkan. Oke, Ya. ada lagi nggak Pak Tobi ya? Ice breaking yang sering kali dipakai biasanya seperti marina menari. Ya. Kalau marina seperti ini. Ya. Marina menari di menara, di menara. Marina menari, menari, Marina di menara. Menari di menara, Marina. Oh, bisa semua tepuk tangan. Nah, itu bagian kita untuk membuat ice breaking ya. Itu simpel tetapi Ya, mengena. bagi anak sangat apa namanya fun. Tapi mungkin untuk yang audiens yang ini kan mungkin TK, SD, PAUD bisa. Kalau misalnya anak SMA, misalnya Kak Tommy, misalnya ada, wah, kalau audiensnya SMA atau dewasa gimana nih? Ada nggak yang kita kurangi bagiannya atau kita tambahkan yang lain atau yang berbeda dari ini? Anak SMA kurang lebih sama kayak Sama ya? sama misalnya kayak marina ini masih Ya, bisa masih masuk atau ya. tepuk ganjil genap juga bisa Ya. misalnya Ya. bilangan ganjil tepuk bilang ganjil. Ya. Nah, itu semua bisa sebenarnya di sumber-sumber lain juga banyak masih apa namanya beraneka ragam Ya. sekali kreativitas. Intinya adalah jika kita menghadapi anak tidak cukup hanya dengan misalnya pembawaan kita dan segala Ya. macam menyenangkan, tetapi juga dari segi tekniknya tentunya ice breaking dan dia ini juga harus kita kuasai. Jangan monoton ya. Ya betul. Sehingga kita akan memberikan suasana yang asik dan menggembirakan. Ya, betul. Oke. Membuat kesan ya, membuat kesan bagi audiens. Nah, Kak Ya. Yan tentu sudah tidak sabar lagi nih Ya. Kak Yan. Apa itu? Kan habis ini ada dongeng. Oh iya, siapa nih mau dongeng sekarang ya? Pokoknya rahasia dulu ya. Rahasia dulu. Nah, Oke. langsung saja, jangan Oke. kemana-mana, saksikan akan Ya. ada dongeng seru di acara ini di acara Mari bercerita bersama Kampung Dongeng dan TVRI Jambi punya kita. Tepuk tangan semuanya. Oke, saksikan ya. Ayo kawan belajar bermain. Ayo 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 agar kita jadi anak yang pandai. Ayo kawan belajar bermain. Ayo 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 agar kita jadi anak yang pandai. Ya, mana suaramu? Ini suaraku.
Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Oke, sekarang boleh semuanya ambil nafasnya dalam-dalam 1, 2, 3. Hari ini Kak Cut punya cerita tentang bagaimana caranya kita bersyukur atas apa yang sudah Allah beri kepada kita. Nah, di sebuah hutan belantara hiduplah berbagai macam hewan yang saling menyayangi satu sama lain. Waktu itu, ada yang tahu ini hewan apa? Zebra ini bernama Zebi. Zebi, pagi hari Minggu, ia sedang bersedih hati. Hari ini aku sedih sekali. Teman-teman tidak ada yang mau bermain bersama aku. Di mana ya mereka? Aku tahu mereka menjauhiku karena bentuk tubuhku ini. Ya, aku seorang zebra belang-belang. Sementara di sisi sungai ada seekor apa? Kodok. Ya, katak ini pun juga sedang bersedih hati. Aku tidak lagi sedih karena aku sebenarnya kepingin sekali bisa terbang seperti burung pipit. Apalah dari aku yang hanya bisa melompat-lompat. Wah, adik-adik, ternyata Zebi dan juga Kodi sedang bersedih Hati. Mereka merasa bahwa apa yang sudah Allah berikan tidak cukup bagi mereka. Padahal kan, tahu tidak kenapa Allah menciptakan Zebi dengan bentuk tubuhnya yang seperti ini? Ada yang tahu? Nah, sementara di pinggir hutan juga ada seekor monyet. iya, Momon si monyet mendengar percakapan antara Zebi dan juga Kodi. Wah, aku dengar ada orang-orang yang sedang mengeluh. Kenapa ya mereka mengeluh? Kan semuanya sudah diatur sama Allah. Lalu Zebi pun berkata seperti ini dengan si Kodi. Oh iya, aku sedih hati karena teman-teman menjauhiku. Karena bentuk tubuhku yang seperti ini. Karena aku belang-belang. Orang-orang tidak suka melihatku. Aku seperti zebra cross, tempat untuk menyeberang jalan. Iya, aku pun bersedih. Aku kan kepinginnya bisa terbang seperti burung pipit. Tapi aku hanya bisa melompat-lompat. Kapan ya aku bisa terbang seperti burung pipit? Oh iya, kapan juga ya aku bisa memiliki kulit yang bagus hanya satu warna sama seperti engkau. Oh, aku sedih diciptakan seperti ini. Mendengar perkataan seperti itu, Momon si monyet pun langsung terkejut. Oh, kalian ini bicara apa? Tidak boleh bicara seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah itu sudah dengan sempurna. Oi, engkau, Kodi. Iya, monyet. Kenapa? Engkau tahu tidak apa kelebihan kodok? Hanya bisa melompat. Oh, tidak. Kodok itu selain bisa melompat, dia adalah seorang pelompat ulung. Kodok juga hidupnya di dua tempat. Kodok istimewa sekali. Benarkah seperti itu? Tapi aku kan tidak bisa terbang seperti burung pipit. Oh, tidak apa-apa. Burung pitput memang bisa terbang. Tapi sayang, burung pitput tidak bisa melompat sepertimu. Engkau adalah pelompat yang ulung. Benar juga ya, Momon. Ternyata setiap kita diberikan kelebihan masing-masing. Sementara si zebra pun bilang, Kalau aku, memang kelebihan aku apa, Momon? wah, kalau kamu, kelebihanmu adalah di warna kulitmu. Zebi, engkau tahu tidak kenapa Allah menciptakan warna kulitmu seperti itu?
Ya aku tidak tahu dong. Aku makanya sedih karena tidak tahu. Oh, itu adalah bentuk perlindungan yang Allah ciptakan untukmu. Tahu tidak? Setiap hewan diberikan bentuk perlindungan oleh Allah masing-masing. Dan bentuk perlindungan seorang zebra adalah dari warna kulitnya. Ketika zebra lari, maka musuh-musuh akan sulit mengejarnya karena dia berlari secara zigzag. Zebra juga memiliki kulit yang membuat orang sakit mata jika ia berlari. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi ternyata bentuk tubuhku yang seperti ini malah melindungiku. Begitu, Maman. Oh iya, seperti itu, Zebi. Nah, akhirnya Zebi juga Kodi, ia tak lagi menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang Allah ciptakan untuknya. Karena semuanya yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah memiliki kelebihannya masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa yang suka jadi pilot? Ayo, siapa yang kenal profesi? Apa aja ya profesi itu? Ada ibu guru. Ada siapa lagi? Ada tentara. Ada siapa lagi? Ada pak polisi. Ada siapa lagi? Ada dokter. Semuanya adalah profesi dan cita-cita yang mulia. Nah, anak hebat, anak-anak manis, kita harus mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita dan temukanlah kelebihan yang ada pada diri kita supaya kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, demikianlah tadi dongeng yang ikut sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi anak yang lebih bersemangat lagi dan bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.